Apakah bisa seseorang praktisi menarik sukma? Tidak semudah itu untuk menarik sukma manusia. Kalau ciri-ciri ini tidak ada pada orang yang mau ditarik sukmanya, kalau menurut saya mustahil. Dan sangat beresiko terkait tentang penarikan sukma. Tolong dan harapan saya, hati-hatilah. Karena tidak semua sukma manusia bisa ditarik sesuka hati kita. Ya. Catatan tadi salah satunya, kalau portal cakra dalam diri manusia yang mau kita tarik sukmanya belum terbuka, ini mohon maaf, harus hati-hati dan teliti. Yang datang itu sukma atau jin yang gentayangan di sekitaran manusia yang mau kita tarik sukmanya. Manusia yang mahir untuk menarik sukma manusia, dia harus bisa merogoh sukma terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya bersama Gus Iman, Bang Akmal, dan Bang Jumain. Kami akan berbincang-bincang tentang uploadan kami atau video kami beberapa waktu yang lalu tentang 3 bocah hilang secara misterius di Langkat. Tentunya ada beberapa praktisi di luar sana yang mengupload video untuk mencari informasi tentang keberadaan 3 anak yang hilang ini. Tentunya banyak spekulasi ya Gus ya. Banyak spekulasi tentang keterangannya yang mengatakan anak ini diculik jin lah, anak ini disembunyikan orang bunian, dan bahkan ada yang mengatakan anak ini diculik sama manusia ya Gus ya. Nah, yang ingin kami bahas pada malam hari ini adalah seputaran itu. Tentunya gini Gus, sesuai keterangan yang tadi saya bilang tadi Gus, banyak yang mengatakan alasan-alasan anak ini hilang, informasi-informasi yang mengatakan anak ini diculik dan sebagainya, itu tentunya bermacam-macam untuk mencari tahu keberadaan anak ini. Salah satunya dengan cara menarik korinnya Gus, menarik korin atau menarik jin yang ada di tempat kejadian tersebut. Kemudian Gus, ada beberapa praktisi yang menarik sukma. Ini yang saya belum terlalu paham Gus, belum tahu lah di seputaran itu. Kalau misalnya saya yang kita lihat orang menarik korin, ya saya mungkin bisa saya terima dengan sebatas pengetahuan saya. Menarik jin yang di setempat atau orang bunian gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini tentang menarik sukma Gus. Apakah bisa seseorang praktisi menarik sukma? Oke. Jadi saya nangkap, apakah seorang praktisi itu bisa menarik sukma seseorang atau sukma manusia? Sebetulnya bagi yang memang sudah ahlinya itu bisa, ya. Cuma yang perlu saya terangkan lebih detail, tidak semua sukma manusia, apalagi masih ya kategori mungkin terkait dengan fenomena ini, sukma anak kecil itu mudah untuk ditarik. Tidak semudah itu untuk menarik sukma manusia. Ya. Kalau korin jelas permasalahannya, ataupun jin di TKP itu jelas. Karena korin manusia itu di luar badan manusia. Kalau jin di TKP pun di luar badan manusia. Ya, tapi kalau sukma itu berada dalam diri manusia, siapapun dia orangnya. Dan tidak semua orang itu mudah untuk ditarik atau dikeluarkan sukmanya. Bahkan kalau nggak teliti itu sangat bahaya. Ada kriteria seseorang itu mempunyai kriteria khusus, lebih intinya beberapa kriteria harus dimiliki oleh orang tersebut sehingga sukma ini bisa ditarik atau dikeluarkan. Ya, seperti itu. Maksudnya ciri ini ada di orang yang akan ditarik atau yang menariknya? Ada ciri tersebut harus ada pada orang yang mau ditarik sukmanya. Kalau ciri-ciri ini tidak ada pada orang yang mau ditarik sukmanya, kalau menurut saya mustahil. Dan sangat beresiko bagi si orang ini yang mau ditarik sukmanya. Terlalu berat lah. Ya. Jadi begini Gus, tadi Gus Iman mengatakan terlalu beresiko. Ini yang saya tanyakan, ini resiko ini akan didapat si praktisi atau korban yang ditarik? Korban tadi. Korban. Ya. Karena saat
manusia dia masih kategori lah ibarat sebuah badan itu masih rapat, masih utuh, rumah pun masih utuh. Dia ditarik paksa, otomatis dia itu bakal mengalami hilang kesadaran. Ya ini bahasanya tumbang ataupun pingsan lah. Ya. Dan efek yang ditanggung sama dia itu cukup sangat beresiko. Sedangkan yang seseorang itu ada kriteria khusus bisa ditarik sukmanya saja tetap ada resiko. Konon yang dia tak ada kriteria khusus supaya sukma bisa ditarik, itu sangat resiko besar. Jadi ketika seseorang praktisi ingin menarik sukma seseorang, berarti memang dia harus mempelajari ciri-ciri tersebut atau ada apa enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi ciri-ciri ini enggak ada pada orang yang akan ditarik sukmanya. Ketika ditarik dengan paksa, resiko yang terjadi kira-kira apa, Gus? Begini, jadi kalau seseorang tidak memiliki ciri-ciri kriteria bisa ditarik sukmanya, kalau menurut saya begini, kita bahas dulu. Kita bahas dulu kriteria seseorang bisa ditarik sukmanya dulu. Iya, portal dalam diri manusia yang mau ditarik sukmanya itu harus terbuka terlebih dahulu. Ya, harus terbuka. Jadi kalau kita tak kenal orangnya, tak tahu orangnya jauh, kita tak tahu portal daripada orang yang mau kita tarik sukmanya ini terbuka atau belum, lantas ditarik dengan paksa, saya rasa itu malah mustahil. Bukan sukma yang ditarik akhirnya, kemungkinan makhluk gaib di sekitaran orang ini yang ketarik, bukan sukmanya. Oh, jadi bisa jadi ketika orang tidak membuka portal-portal tersebut tadi itu bisa jadi jin-jin itu mengaku sukmanya. Ya begitu. Itu sering terjadi. Tapi tidak diteliti, tidak dipahami oleh banyak orang. Jadi kalangan tertentu lah yang bisa memahami tentang terkait sukma ini. Oh, jadi bisa saja ya ketika ditarik ternyata mengaku-ngaku sukma dari yang ditarik tadi itu. Sedangkan praktisi tidak bisa membedakan mana yang sukma, mana yang jin yang ngaku-ngaku gitu ya. Betul. Oh iya. Itu sukma. Sukma itu beda dengan ruh, ya. Dan ruh itu beda dengan lagi korin. Korin itu di luar badan manusia. Kalau ruh itu ada dalam diri manusia, sukma itu pun ada dalam diri manusia. Begitu. Jadi terbagi beberapa ya, Gus? Ya, beberapa kategori. Ya. Ada ruh, ada sukma atau jiwa, ada korin. Korin ini golongan jin. Korin golongan jin, sedangkan sukma ada di diri manusia, ruh adalah juga ada di diri manusia. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika seseorang menarik sukma ini berarti memang nggak asal tarik lah, nggak bisa asal tarik. Banyak orang yang tidak bisa ditarik sukmanya karena memang portalnya belum terbuka dan nggak bisa dipaksa. Apalagi yang menarik dan yang mau ditarik nggak saling kenal, nggak bisa menembus, mustahil lah. Jadi kalau misalnya ada seorang praktisi ingin menarik salah satu sukma dari anak yang hilang tersebut di Langkat, ketika dia dari jarak jauh, apa melalui foto aja bisa, Gus? Oke. Sebetulnya kalau kronologinya terkait hal ini tentang bocah yang hilang di Langkat ini, kalau menarik sukma melalui foto apakah bisa? Sebetulnya kita harus menggolongkan dulu khususnya 3 bocah anak ini. Kalau menurut saya nggak bisa. Kenapa? Karena dia masih anak kecil. Mau dipaksa seperti apapun, portal si anak ini belum terbuka. Ya, berdasarkan analisa pemahaman yang saya pahami nggak bakal bisa. Kalau misalnya portal-portal tersebut ini belum atau tidak terbuka, bisa dibuka dengan paksa nggak? Kalau bisa dibuka dengan paksa atau tidak, nggak bisa. Nggak bisa, Gus. Karena membuka portalnya ini harus berhadapan. Berhadapan, dikasih tahu begini loh caranya si anak ini. Tapi kalau anak kecil mustahil lah. Dan dengan catatan juga ya, Gus ya, ketika menarik sukmanya manusia tersebut harus masih hidup ya, Gus? Masih hidup. Jadi ketika keadaan manusia yang akan ditarik sukmanya tadi sudah meninggal, gimana, Gus? Ya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa ya. Kenapa? Harus kita terangkan terlebih dahulu. Tadi di awal saya sudah menyinggung ada roh, ada sukma, ada korin. Ya, kalau jasad udah jelas inilah kita semua nampak. Ya. Jadi ibarat manusia, ibarat lah seperti ini. Ini handphone. Ya. Ruhnya itu yang mana? Itu arusnya di baterainya. Ya. Sukmanya yang mana? Di programnya. Jadi jasadnya yang mana? Ya ini bentuk HP-nya. Ya. Jadi saat
orang atau manusia sudah meninggal, artinya baterai ini sudah tercabut atau arusnya habis. Otomatis ya program nggak bisa berfungsi, begitu. Nggak bisa berfungsi itu program. Ya, ini sukma bisa ditarik apabila manusianya itu portalnya sudah terbuka. Satu, kedua. Selanjutnya catatan ruh masih ada dalam diri si manusia ini. Kalau misalnya nggak ada ruhnya Ya nggak mungkin bisa ditarik ya Gus. Iya, nggak bisa. Karena gini Gus, saya juga bertanya seperti ini bukan tanpa alasan, karena ada beberapa praktisi yang saya lihat memberanikan diri ataupun apalah katanya menarik sukmanya gitu Gus. Jadi seolah-olah kan ketika sesuai penjelasan dari Gus Iman tadi, sedangkan si anak ini belum diketahui meninggal atau tidak, ya kan Gus, masih hidup atau sudah meninggal kan gitu. Jadi kalau misalnya ketika anak ini masih hidup, ketika ditarik tadi itu sukmanya, resiko terbesar yang terjadi pada anak ini kira-kira apa? Resikonya, kalaupun itu betul ada pakar yang memang sudah mahir dan kaliber bahasanya, dipaksa ditarik keluar, dimasukkan ke mediator ataupun apa, resikonya itu hang. Hang itu apa namanya bahasanya? Bisa gila ya. Bisa gila itu resikonya. Tapi untuk sekelas anak kecil jangan kita gegabah mau mengotak-atik sukmanya. Andai kata si anak ini masih hidup, hati-hatilah. Jadi kalau misalnya ada praktisi yang memberanikan diri untuk menarik sukma dari anak-anak yang mungkin terkait yang ini ya Gus, khususnya yang terkait dengan 3 bocah hilang di Langkat ini, berarti sangat gegabah lah menurut Gus. Ya, begini, saya tidak akan menunjuk pihak manapun, tapi berdasarkan yang saya pahami itu terlalu gegabah. Ya, tanpa dipikirkan risiko-risiko yang bakal ditanggung oleh si ketiga anak ini apabila betul sukmanya ditarik. Tapi kalau menurut saya dengan kondisi 3 bocah anak ini, apalagi masih belum mukallaf dia, kurang lebih kabarnya sekitar 7 tahun, saya rasa nggak bisa itu ditarik sukmanya. Kenapa? Tadi di awal portal si bocah ini belum dibuka, belum terbuka. Gitu. Oh, jadi Gus Iman tadi menyinggung usia sekitar 7 tahun ya. Dan portalnya belum terbuka. Jadi kira-kira ada nggak kriteria atau ciri-ciri pada saat kapan ini portal terbuka? Oke. Portal ini dalam tubuh manusia kan ada 7. Kalau dalam bahasa pelajaran Thoriko ada 7 latifah. 7 cakra ya. Termasuk portal ini bagian daripada salah satu cakra dalam diri manusia. Pertanyaannya tadi kan di usia berapa portal ini terbuka? Tergantung juga. Kalaupun dia sampai tua tapi tidak belajar membuka portal cakra ini, ya nggak terbuka. Apalagi kalau masih balita, anak kecil yang belum tahu apa-apa. Begitu. Harus belajar, diajari, barulah terbuka. Lawang anak kecil tadi yang ditarik belum belajar kok bisa tarik gitu ya. Gitu. Ya. Saya tidak akan membenturkan kejadian dimanapun di luaran sana, tapi saya akan membahas, menjawab pertanyaan tadi sesuai yang saya pahami. Dan saya sebetulnya juga Gus bukan ingin mencari tahu yang dikerjakan praktisi-praktisi ini tadi selain kita ini salah atau benar, tapi lebih ininya rasa penasaran saya supaya mengerti dan paham. Jadi ketika saya menonton sesuatu nggak langsung percaya begitu. Begitu. Soalnya ya kita kan masih belajar betul. Jadi begitu kalau dari saya, mungkin dari kawan-kawan Bang Main atau Bang Akmal kira-kira ada yang mau ditanya tentang hal seputaran yang sukma tadi? Menurut penjelasan Gus Iman mungkin sudah jelas ya. Sudah cukup gamblang begitu lah. Cukup gamblang. Ya. Jadi gini Gus, kira-kira kalau misalnya nggak ada lagi dari Bang Jumain sama Bang Akmal, kira-kira Gus tentang 3 anak kecil yang hilang di Langkat ini dan praktisi yang misalnya ada yang menarik sukmanya, kira-kira pesannya atau apa yang bisa Gus Iman sampaikan untuk ini tanda kutip untuk praktisi-praktisi yang gegabah menurut saya. Ya pada intinya mungkin harapan atau pesan atau nasihat khususnya buat saya pribadi, tentunya buat kawan-kawan di luaran sana yang menguasai atau membidangi di bidang praktisi.
terkait tentang penarikan sukma, tolong dan harapan saya hati-hatilah, karena tidak semua sukma manusia bisa ditarik sesuka hati kita. Ya. Catatan tadi salah satunya, kalau portal cakra dalam diri manusia yang mau kita tarik sukmanya belum terbuka, ini mohon maaf, harus hati-hati dan teliti. Yang datang itu sukma atau jin yang gentayangan di sekitaran manusia yang mau kita tarik sukmanya. Itu harus hati-hati dan waspada, jangan terkecoh. Makanya untuk menindaklanjuti video kita, saya memanggil korinnya yang di luar badannya. Memang tentang obrolan dengan bangsa jin korin ini terjadi polemik simpang siur. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak perlu karena itu bangsa jin, sifat dasarnya karakter aslinya itu pembohong. Tapi dalam hal ini tentunya saat kita ngobrol dengan korin, kita pun akan hati-hati dan teliti supaya nggak terjerumus. Makanya dalam video kita, saya saat ngobrol dengan korin yang saya tarik, saya tidak berspekulasi kondisi si anak ini. Ya, seperti itu. Jadi pada intinya ya hati-hatilah buat sahabat semua yang memang membidangi di dunia spiritual, supranatural, para praktisi gitu. Bukan berarti saya menyalahkan pihak manapun, tapi dalam kesempatan kali ini saya lagi ngobrol dengan anggota, karena anggota pun kita butuh penjelasan terkait ruh, sukma, dan korin. Ya, pada intinya seperti itulah. Ini saya mau tanya lagi. Boleh. Misalnya ketika seseorang ini menguasai bidang ini, Gus. Ya. Ketika dia menarik sukma dan yang datang itu jin, orang yang ahli itu bisa membedakan itu nggak, Gus? Kalau belum mahir, rata-rata nggak bisa bedakan. Pikirnya sukma juga, tapi padahal jin. Ngaku-ngaku ya. Ya, lagi-lagi untuk hal ini memang harus betul-betul menguasai secara total keilmuannya. Dan yang saya pahami, manusia yang mahir untuk menarik sukma manusia, dia harus bisa merogoh sukma terlebih dahulu. Ini catatan dia sendiri juga udah harus bisa gitu ya, Gus ya. Nanti dia bisa membedakan mana sukma, mana jin. Ya, seperti itu. Jadi dengan secara harus ya, bukan secara tidak harus, pastinya sebelum dia untuk membuka gerbang-gerbang yang akan ditarik tadi, portal-portal tersebut, portal dia sendiri juga harus udah terbuka. Iya, di portal yang mana sukma itu bisa lewat dan keluar. Dia harus tahu posisi portal dalam diri manusia melalui diri dia sendiri. Nggak bisa asal comot. Gitu. Jadi harus bisa ngerogoh sukma. Setidaknya begitu. Dan itu kalau yang saya pahami harus begitulah. Kalau enggak rawan terkecoh. Ya, rawan dikelabui oleh bangsa jin. Gitu. Jadi bohong lah, Gus ya, ketika orang menarik sukma seseorang tapi dia belum bisa tadi apa, Gus? Rogoh sukma. Ya. Jadi mustahil itu lah, Gus. Kalau menurut saya mustahil. Tapi saya tidak menafikan di luaran sana. Ya. Intinya begitulah. Oke. Begitu. Cukup kawan-kawan, Bang apa? Cukup kawan-kawan. Oke. Jadi begitu aja lah, Gus. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terpikir di sini, ya nanti di belakang layar mungkin saya akan tanya-tanya lagi sama Gus Iman. Boleh. Soalnya masih sekitar jam 10:30 lah, waktu masih panjang. Jam 12 buat ngobrol-ngobrol. Boleh. Jadi segitu aja dulu, Gus ya. Ya, monggo. Begitu aja pemirsa Kelana Masa, obrolan kami bersama Gus Iman malam hari ini. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan pemirsa di luar sana. Jangan lupa like, komen, dan share kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya kawan-kawan di luar sana bisa tahu video terbaru dari kami. Akhirnya saya dan kawan-kawan serta Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diminum, Gus, Bang? Iya, monggo. Jadi gitu, Bang. Baru tahu ini saya.